Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mila Minhatul Maula dari kelas MPI 3B dengan NIM 1262072120073. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin penting yang ada di dalam buku Manajemen Peserta Didik karya Dr. Solahuddin SAG MPDI untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Peserta Didik. Pada bab 1, konsep manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah. Manajemen peserta didik bukan hanya berbentuk pencatatan data peserta didik, melainkan aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah. Sucipto dan Mukti mengemukakan bahwa ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka manajemen peserta didik, yaitu 1. Penerimaan siswa, 2. Pembinaan, 3. Promosi dan mutasi, dan 4. Pemberhentian siswa dari sekolah. Dari kedua pendapat di atas, maka kita dapat mengambil sebuah alur aktivitas manajemen peserta didik, yaitu A. Langkah pertama adalah perencanaan yang dilakukan untuk memperoleh atau menyusun program rencana kerja. B. Langkah kedua adalah pelaksanaan berupa implementasi dari program rencana kerja yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan. Pelaksanaannya itu sendiri terdiri atas aktivitas-aktivitas penerimaan siswa atau rekrutmen, seleksi, orientasi, penempatan, dan pengelompokan. Pembinaan siswa meliputi akademik dan non-akademik, evaluasi hasil, output, dan dampak atau impact. C. Langkah ketiga adalah pengawasan yang dilakukan secara menyeluruh terhadap keseluruhan proses dan hasil pembinaan kesiswaan. Selanjutnya pada bab 2, hal-hal yang mempengaruhi kualitas peserta didik. A. Faktor-faktor manajemen peserta didik. Dalam mengaji faktor manajemen peserta didik ada dua faktor yang dapat mempengaruhi kualitas peserta didik, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang ada pada diri kepala madrasah dan guru tertentu sangat terpengaruhi terhadap usaha mereka dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun faktor-faktor internal yang dimaksud antara lain 1. Wawasan dan kemampuan profesional. Mengajar, mendidik, melatih, dan melakukan evaluasi atau penilaian merupakan tugas guru. Atas dasar tugas itulah, maka setiap guru dituntut untuk memiliki kemampuan profesional untuk mengayomi anak didiknya. Mendidik yaitu mentransfer nilai-nilai pada anak didik. Peran pendidik sangat penting termasuk di dalamnya transfer nilai-nilai moral di mana anak didik didorong, dibimbing, dan diarahkan untuk sikap atau tingkah laku yang baik. Yang kedua, pengalaman lapangan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik atau experience in the best teacher. Bila pepatah ini masih berlaku, berarti faktor pengalaman juga sangat mempengaruhi tercapainya tujuan. Pengalaman dapat diperoleh dari diri sendiri maupun pengalaman dari orang lain atau teman seprofesi. Pengalaman yang dimaksud di sini adalah pengalaman dalam kegiatan pendidikan, baik dalam bentuk kegiatan intra maupun ekstrakurikuler. Yang ketiga, kerjasama. Dalam setiap kegiatan organisasi dan manajemen tidak ada konsep yang menyatakan bahwa tujuan dapat dicapai sendiri. Akan tetapi sebaliknya bahwa tujuan akan tercapai berkat hasil kerjasama antara dua orang atau lebih. Begitu pula halnya dengan kegiatan pendidikan, baik di sekolah umum maupun madrasah. Untuk mencapai suatu tujuan, sangat diperlukan kerjasama antar semua unsur yang berkaitan. Yang keempat, sarana dan prasarana. Pengelolaan sarana dan prasarana madrasah pada manajemen peserta didik mengenai keseluruhan proses pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang tujuan manajemen peserta didik di madrasah sehingga dapat tercapai secara efektif dan efisien. Aktivitas yang terdapat dalam pengelolaan sarana dan prasarana madrasah adalah 1. Perencanaan kebutuhan, 2. Pengadaan, 3. Penyimpanan, 4. Inventarisasi, 5. Pemeliharaan, dan 6. Penghapusan, serta 7. Pengawasan. Yang kelima, budaya sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal sekaligus sebagai sumber belajar dan pusat pendidikan hendaknya mampu mencapai situasi yang kondusif.
Budaya sekolah merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi terhadap pembentukan karakter peserta didik. Yang keenam, pengawasan. Faktor lain yang juga sangat mempengaruhi tercapainya tujuan adalah pengawasan. Dalam hal ini ada dua aspek pengawasan yang dapat dilakukan di sekolah, yaitu pengawasan melekat yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap pelaksanaan pendidikan di sekolah tersebut, dan pengawasan fungsional yang dilakukan oleh pengawas. Pengawasan melekat merupakan pengawasan yang terdapat pada diri setiap pemimpin. Bila tidaknya pelaksanaan manajemen peserta didik di sekolah tersebut sangat dipengaruhi oleh berjalan tidaknya fungsi pengawasan melekat yang dilakukan oleh kepala sekolah. Selanjutnya, dalam menata peserta didik atau kesiswaan, seorang manajer harus memperhatikan beberapa prinsip mendasar. Pada bab 3, tujuan, fungsi, dan prinsip manajemen peserta didik. Tujuan manajemen peserta didik. Tujuan manajemen peserta didik adalah bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan-kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Fungsi manajemen peserta didik. Fungsi manajemen peserta didik secara umum adalah sebagai wahana bagi siswa untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi aspirasinya, segi individualitasnya, segi sosialnya, segi kebutuhannya, dan segi-segi potensi siswa lainnya. Selanjutnya, prinsip manajemen peserta didik. Yang dimaksud dengan prinsip adalah sesuatu yang harus dipedomani dalam melaksanakan tugas. Jika sesuatu tersebut sudah tidak dipedomani lagi, maka akan tanggal sebagai suatu prinsip. Prinsip manajemen peserta didik mengandung arti bahwa dalam rangka memanage kesiswaan, prinsip-prinsip yang disebutkan di bawah ini haruslah selalu dipegang dan dipedomani. Bab yang keempat, prosedur perencanaan peserta didik. A. Batasan perencanaan peserta didik. Perencanaan peserta didik adalah suatu aktivitas memikirkan di muka tentang hal-hal yang harus dilakukan berkenaan dengan peserta didik di sekolah, baik sejak peserta didik akan memasuki sekolah maupun mereka akan lulus dari sekolah. Yang direncanakan adalah hal-hal yang harus dikerjakan berkenaan dengan peserta didik sampai dengan pelulusan peserta didik. Yang B. Langkah-langkah perencanaan peserta didik. Ada beberapa langkah-langkah yang harus ditempuh dalam perencanaan peserta didik. Langkah-langkah tersebut meliputi 1. Perkiraan atau forecasting. Yang dimaksud dengan perkiraan atau forecasting adalah menyusun suatu perkiraan kasar dengan mengantisipasi ke depan. Yang kedua, perumusan tujuan. Tujuan adalah sesuatu yang hanya sekedar dapat dituju dan oleh karena itu ia tidak dapat dicapai. Tujuan ini dapat dirumuskan secara berbeda-beda sesuai dengan sudut kepentingannya. Ada rumusan tujuan jangka panjang, kemudian dijabarkan ke dalam tujuan jangka menengah dan tujuan jangka pendek. Ada tujuan yang digolongkan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Ada juga rumusan tujuan final atau akhir yang dijabarkan ke dalam tujuan sementara. Yang ketiga, kebijakan. Yang dimaksud dengan kebijakan adalah mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang dapat dipergunakan untuk mencapai target atau tujuan. Bisa jadi satu tujuan membutuhkan banyak kegiatan. Sebaliknya, bisa juga beberapa tujuan atau target membutuhkan satu kegiatan. Yang keempat, pemrograman atau penyusun program. Penyusunan program adalah suatu aktivitas yang bermaksud memiliki kegiatan-kegiatan yang sudah diidentifikasi sesuai dengan langkah kegiatan. Pemilihan demikian harus dilakukan karena tidak semua kegiatan yang diidentifikasi tersebut nantinya dapat dilaksanakan. Dengan perkataan lain, penyusunan program berarti seleksi atas kegiatan-kegiatan yang sudah diidentifikasi dalam kebijakan. Yang C. Sensus sekolah. Sensus sekolah adalah suatu aktivitas yang bermaksud mengumpulkan informasi mengenai anak usia sekolah di suatu daerah atau area tertentu. Berdasarkan data dari hasil sensus tersebut, dapat dipergunakan untuk merencanakan layanan kepada peserta didik. Fungsi umum sensus adalah sebagai dasar pembagian anggaran belanja dan sarana untuk mendapatkan dana bantuan pendidikan. Sedangkan fungsi khusus sensus sekolah banyak dikemukakan para ahli sesuai dengan sudut pandang dan latar belakang serta daerah mereka. Bab 5. Kebijakan perekrutan peserta didik. A. Kebijakan penerimaan peserta didik. Kebijakan penerimaan peserta didik baru sebenarnya menggunakan dasar-dasar manajemen peserta didik. Peserta didik dapat diterima di suatu lembaga pendidikan seperti sekolah, haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan.
Sungguh pun setiap orang punya hak yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan. Tidak secara otomatis mereka dapat diterima di suatu lembaga pendidikan seperti sekolah, sebab untuk dapat diterima haruslah terlebih dahulu memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan. Yang B. Sistem penerimaan peserta didik. Sistem yang dimaksud di sini lebih menunjuk kepada cara. Berarti sistem penerimaan peserta didik adalah cara penerimaan peserta didik baru. Ada dua macam sistem penerimaan peserta didik baru. Pertama, dengan menggunakan sistem promosi. Sedangkan yang kedua dengan menggunakan sistem seleksi. Yang dimaksud dengan sistem promosi di sini adalah penerimaan peserta didik yang sebelumnya tanpa menggunakan seleksi. Mereka yang mendaftar sebagai peserta didik di suatu sekolahan diterima semua dengan begitu saja. Oleh karena itu, mereka yang mendaftar menjadi peserta didik tidak ada yang ditolak. Yang C. Kriteria penerimaan peserta didik baru. Yang dimaksud dengan kriteria adalah patokan-patokan yang menentukan bisa atau tidaknya seseorang untuk diterima sebagai peserta didik. Ada 3 macam kriteria penerimaan peserta didik. 1 adalah kriteria acuan patokan, yaitu suatu penerimaan peserta didik yang didasarkan atas patokan-patokan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, kriteria acuan norma, yaitu penerimaan calon peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan prestasi calon peserta didik yang mengikuti seleksi. Yang ketiga, kriteria didasarkan atas daya tampung sekolah. Sekolah terlebih dahulu menentukan berapa jumlah daya tampungnya atau berapa calon peserta didik yang baru yang akan diterima. D. Prosedur penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik termasuk salah satu aktivitas penting dalam manajemen peserta didik, sebab aktivitas penerimaan ini menentukan beberapa kualitas input yang dapat diterima oleh sekolah tersebut. Adapun prosedur penerimaan peserta didik baru adalah pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru, rapat penentuan peserta didik baru, pembuatan, pemasangan atau pengiriman pengumuman, pendaftaran peserta didik baru, seleksi, penentuan peserta didik yang diterima, pengumuman peserta didik yang diterima, dan registrasi peserta didik yang diterima. Yang E. Orientasi peserta didik. Pekan orientasi peserta didik adalah kelanjutan dari orientasi hari-hari pertama masuk sekolah. Jika pada hari-hari pertama masuk sekolah, peserta didik diperkenalkan dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosial sekolah secara global, maka pekan orientasi studi ini mereka diperkenalkan secara rinci. Adapun lingkungan sekolah yang diperkenalkan secara rinci tersebut adalah peraturan dan tata tertib sekolah, guru dan personalia sekolah, perpustakaan sekolah, laboratorium sekolah, bengkel sekolah, kafeteria sekolah, bimbingan dan konseling sekolah, layanan kesehatan sekolah, layanan asrama sekolah, orientasi program studi, cara belajar yang efektif dan efisien di sekolah, dan organisasi peserta didik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang terkait di dalam skripsi. Skripsi dengan judul Manajemen Peserta Didik dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Blitar, yang ditulis oleh Febri Nur Hamafiyah, NIM 12207173020, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah Ilmu dan Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, yang dibimbing oleh Dr. Haji Masduki MAG. Kata kunci manajemen peserta didik, kedisiplinan siswa. Manajemen peserta didik merupakan pengelolaan maupun perencanaan mengenai peserta didik dari peserta didik masuk ke lembaga sampai keluar. Peserta didik sudah menjadi tanggung jawab pendidik ketika di madrasah. Pendidik akan membentuk pribadi peserta didik menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu, pembahasan pokoknya dalam penelitian ini adalah manajemen peserta didik dalam meningkatkan kedisiplinan siswa, di mana pendidik akan menjadikan peserta didik yang memiliki sikap disiplin dan bertanggung jawab agar menjadi penerus bangsa yang baik. Hal ini menyebabkan peneliti tergugah untuk mengambil penelitian tersebut yang terfokus pada 1. Bagaimana perencanaan peserta didik dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di MTS Negeri 1 Blitar. 2. Bagaimana pembinaan peserta didik dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di MTS Negeri 1 Blitar. Dan yang ketiga, bagaimana evaluasi peserta didik dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di MTS Negeri 1 Blitar. Tujuan penelitian ini disusun adalah 1. Untuk mengetahui perencanaan peserta didik dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di MTS Negeri 1 Blitar. 2. Untuk mengetahui pembinaan peserta didik dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di MTS Negeri 1 Blitar.
Yang ketiga, untuk memahami evaluasi peserta didik dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di MTS Negeri 1 Blitar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan rancangan penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian yang diambil di MTS Negeri 1 Blitar. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi pada waka kesiswaan, tim BK atau bimbingan konseling, guru kelas, dan siswa. Teknis analisis datanya menggunakan 1. Reduksi data, 2. Penyajian data, dan yang ketiga penarikan kesimpulan. Sedangkan pengecekan keabsahan data dilakukan dengan cara credibility dengan memperpanjang pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, dan transformability, dependability, dan confirmability. Hasil yang dapat diungkapkan dari penelitian ini adalah 1. Perencanaan peserta didik dalam meningkatkan kedisiplinan siswa adalah dengan musyawarah seluruh anggota sekolah dalam membuat tata tertib dan peraturan peserta didik yang wajib dipatuhi. Yang paling berwenang terhadap peserta didik adalah kesiswaan dan bimbingan konseling dalam mencapai peserta didik yang disiplin. 2. Pembinaan peserta didik dalam meningkatkan kedisiplinan siswa adalah dengan 2 pembinaan yang diberikan, yaitu pembinaan ekstrakurikuler dan pembinaan kurikuler atau arahan. Yang ketiga, evaluasi peserta didik dalam meningkatkan kedisiplinan siswa adalah dengan melihat perkembangan peserta didik dan hasil rekapitulasi data-data dari setiap peserta didik, yang mana akan menghasilkan data valid dari setiap peserta didik yang mengalami kendala dalam mencapai siswa-siswi yang bersikap disiplin.